Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam acara Renungan Harian dan kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah mengerti. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara,
Tuhan tetap memberkati, bahkan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidupkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas kami sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang wira swasta, sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang ibu rumah tangga, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua, hidup adalah sebuah pembelajaran. Artinya bahwa hidup ini harus senantiasa belajar, tidak ada batas waktu. Meskipun kita sudah mulai senja, tapi hidup ini terus belajar supaya kita memperoleh hati yang bijaksana dan belajar bukan hanya sekedar di ruangan, di kelas atau melalui diktat, tapi melalui kejadian-kejadian, peristiwa hidup ini yang senantiasa membuat kita semakin bijaksana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Agur bin Yakub mengatakan kita harus belajar seperti burung Raja Wali yang di udara. Kita juga harus belajar ular yang di atas batu cadas, dan seperti kapal yang ada di tengah lautan. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadisnya. Nah, kemarin kita sudah berbicara bagaimana burung di udara yang luar biasa, dan hari ini kita lanjutkan, sudah burung Raja Wali bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini berbicara tentang semangat untuk hidup. Kita harus bersemangat tentang hidup ini, saudara. Nah, dalam Amsal pasal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita harus tetap semangat. Apapun bagaimanapun situasi, kita harus semangat. Seberat apapun penderitaan, tekanan atau kesesakan yang kita alami, saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita akan memiliki semangat untuk menjalani hidup ini. Ketika ada semangat dalam hidup ini, membuat kita bisa melawan arus. Artinya, tak kala di depan kita tidak ada harapan, tak kala dokter berkata tidak ada harapan, tak kala rumah tangga kita akan hancur, tak kala anak-anak kita butuh pertolongan untuk biaya dan lain sebagainya, kita semangat dan kita akan bisa melawan arus. Artinya tidak akan cepat patah hati, tapi kita semangat sebab kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, bahkan lengannya yang kuat siap menopang kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang kita pelajari dari burung Raja Wali. Kita ingat saudara, dalam Amsal pasal 89 ayat 14, firman Tuhan berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tanganmu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, orang yang memiliki semangat takkan mudah lelah dan putus asa, sekalipun ia harus diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Nah, oleh karena itu hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita harus tetap semangat seperti seorang atlet. Saudara, seorang atlet dia punya modal adalah semangat, tekad yang tinggi. Kalau dia tidak ada semangat, tidak akan mungkin bisa memenangkan sebuah pertandingan, apalagi tingkat olimpiade. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam menjalani hidup ini kita harus ada semangat seperti burung Raja Wali di udara, dia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua saudara,
di sana dikatakan bahwa anggur bin Yake mengajarkan kepada kita ular di atas batu cadas. Nah saudara, kita belajar orang akan sulit menangkap ular ketika ular itu ada di atas batu. Kenapa saudara? Karena ular itu akan melilitkan badannya ke atas batu sehingga sulit untuk digeser. Dan ternyata saudara, batu cadas merupakan satu tempat persembunyian bagi ular itu saudara. Ular akan melilitkan tubuhnya dan menempel kuat-kuat pada batu itu saudara, dan bersembunyi di balik batu itu. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, batu berbicara tempat persembunyian, ulat dan perlindungan yang aman, sehingga orang atau dia terluput dari bahaya. Sebagai orang percaya, sedang kasih Tuhan, kita harus melekatkan berlindung kuat-kuat pada batu karang, yaitu batu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidup ini tidak mudah saudara. Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Ketika kita berlindung di atas batu karang itu, batu penjuru yaitu Yesus, maka kita akan aman bersama dengan Dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hari ini dengar baik-baik, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat tantangan yang kita sedang hadapi hari ini, dengar baik-baik. Ketika kita berlindung di tempat yang aman, percayakan hidup kita di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus, maka kita akan merasa aman. Yang ketiga, apa yang kita petik dari sebuah kapal yang ada di lautan? Kita perhatikan Bapak Ibu, semakin kapal itu jauh ke tengah lautan, belayar jauh di tengah lautan, maka kapal itu semakin kecil. Semakin dia jauh, semakin kecil, bahkan tidak terlihat. Padahal kapal bertonnase itu luar biasa, mengangkut ribuan kontainer saudara, kalau lagi dekat. Tapi ketika dia belayar, semakin kecil. Kehidupan orang percaya pun harus seperti itu. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita semakin berakar di dalam Dia, kita harus semakin mengecil. Artinya saudara, biarlah dia semakin besar dan kita semakin kecil. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 firman Tuhan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saat kapal itu belayar saudara, bukan berarti tidak ada hambatan. Kapal itu belayar menghadapi badai-badai yang luar biasa, bahkan topan. Tapi kapal itu harus tetap belayar. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika menghadapi badai, maka sang nakoda akan melepaskan jangkar supaya kapal itu tidak terombang-ambing. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika ada badai, ketika ada topan, sudahkah kita melepaskan jangkar itu supaya kita kuat? Artinya kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, setelah kapal itu lewat dari badai, maka jangkar itu ditarik dan dia melanjutkan pelayarannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika terasa badai begitu hebat menerpa kita, sudahkah kita mencari Tuhan, berdiam diri? Dan setelah itu sudah kita terus berjalan maju, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah dia semakin tinggi saudara, dan kita semakin tidak kelihatan. Itulah yang Tuhan mau. Artinya dalam segala hal kita butuh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudara, dia tidak ingin berpisah, dia selalu berpegangan tangan. Serasa hidup ini menjadi indah. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Adakah satu kerinduan kita dengan Tuhan, berjalan setiap waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
belajar dari kehidupan akan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa rohani. Kiranya Tuhan memberkati. Saya percaya, mari kita terus belajar. Ketika kita mau belajar, menjadikan hidup ini menjadi indah dan hidup ini menjadi bijaksana. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur untuk satu hal yang indah, di mana kami harus senantiasa belajar dan terus belajar dalam kehidupan ini. Belajar adalah sebuah proses yang membuat kami semakin dewasa di mata Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur firman-Mu yang memberikan satu pelajaran yang begitu indah. Sebagaimana burung Raja Wali di udara, sebagaimana ular di atas batu cadas, sebagaimana kapal di tengah lautan, dan sebagaimana seorang laki-laki yang berpegang tangan dengan seorang gadis, demikian juga kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang mengikuti acara renungan harian hari ini semua diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, seberat apapun masalah yang kami hadapi, seberat apapun beban yang kami sedang pikul, tantangan yang luar biasa, kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, maka kami ada satu ketenangan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam Tuhan. Seperti burung Raja Wali, jangan putus asa ketika kita menghadapi tantangan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.